Sama yuk. Cari makan yuk. Oh, ayo. Oke Pak De, kita mau nanya dulu ya. Nanti kita juga sekalian pas Pak De lagi masak, kita mau video-video ini. Boleh. Oke. Nah, Pak De jualannya ini milik sendiri atau ada cabangnya gitu, kayak misalnya ada cabang? Oh, kalau dagangan ini milik Pak De sendiri. Oke, tapi kalau buka cabang Pak De belum. Insya Allah dalam waktu dekat Pak De akan buka cabang. Amin. Oke, Pak De jualannya dari kapan? Oh, kalau Pak De jualannya di sini udah 3 tahun ke depan. Jadi udah tahun 2022. Ya. Kenapa Pak De memilih jualan ini? Karena ini udah basicnya Pak De ya. Pak De dari lulus sekolah, Pak De udah kerja di restoran cabang. Pak De jualannya dari jam berapa sampai? Oh, kalau untuk weekday dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau weekend dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Pak De, bahan-bahannya apa yang maksudnya basic-basic aja, misalnya daging, pakai apa aja? Oh, kalau kita bahan-bahannya pure-nya khususnya kita pakai yang lokal. Ya intinya supaya costnya Pak De itu jangan terlalu tinggi. Contohnya kayak beef itu kalau bahasa Indonesia yang awes ini, kalau bahasa itu kan kayak semacam sayuran apa segala macam. Modalnya? Kalau untuk modalnya costnya itu kita kecil sekali. Kita di atas 25% dari modalnya. Pak De jualan ini berarti inspirasinya dari diri sendiri, Enggak, dari diri sendiri karena udah mengagumi lulus dari sekolah, Pak De langsung terjun ke dunia F&B. Ya udah kita tekunin aja. Pak De pas lagi jualan ini ada kesusahannya mungkin sebelum jualan? Setiap manusia itu pasti ada kesusahannya. Ya kesusahannya itu satu, untuk masalah di administrasinya aja. Karena itu adalah pokok utama setiap orang kalau mau F&B, pasti kesusahannya di finansialnya. Kalau finansial itu bahasa kita itu rupiahnya. Karena modal awal itu cukup lumayan besar. Karena kita harus membeli perabotan khususnya di kitchen setnya aja. Kalau untuk depannya nggak begitu mahal. Asal Pak De ada ini. Ya jangan terlalu besar ya, nanti kalau nggak tahu, pertama kalau yang manual itu yang baru gosong. Nah kita ingin dulu supaya apa, chicken karagenya langsung mengembang. Jangan lupa bikin adonannya harus pakai air dingin. Yang kedua dimasukkan telur. Oke? Api minyaknya panas enggaknya kita coba pakai tangan. Ya, nah. Karena apa? Kenapa tangan Pak De nggak panas? Karena udah dilamuri oleh tepung kering. Itulah. Pak De, apa yang Pak De jatuh cinta sama masak? What? Ya, buat jatuh cinta jadi suka Pak De gitu. jatuh cinta sama masak itu karena udah dari awalnya Pak De itu udah mendalami kuliner. Jadi Pak De benar-benar melebihi jatuh cinta dari seorang perempuan. Tapi Pak De selain masakan kayak gini, Pak De bisa kayak masakan Indonesia? Kebetulan Pak De punya itu 5, yaitu yang pertama Japanese, yang kedua Korea, yang ketiga Western, yang keempat Chinese, yang kelima Nusantara. Karena Pak De dulu bekerja di hotel ya. Jadi
Pade bekerja di hotel, semua itu koki harus bisa megang. Oh iya. Ada Western, ada Japanese, ada Korea, ada Chinese, ada Nusantara. Nah ini sudah mulai kelihatan. Kalau misalnya jadi koki hotel itu harus bisa bahasa asing nggak Pade? Itu kalau untuk di dapur, yaitu di kitchennya, itu nggak 100% pure harus bisa. Karena kita kan bertempurnya sama dapur, sama makanan, jadi nggak terlalu gitu banget. Gitu. Tapi Yang Pade perlu ada diingat adalah, jangan lupa itu namanya resepnya, resipinya. Jangan sampai nanti besok beda-beda lagi. Tapi Pade ada koki dari teman dari luar negeri juga. Guru saya adalah dari Korea satu. Kebetulan Pade dulu disekolahkan sama owner kami, yaitu untuk sekolah di Jepang. Saya 3 bulan di Jepang, di Osaka. Berarti itu udah full fasilitas di Jepang. Iya. Tipnya sekolah di Jepang itu harus bisa bahasa. Ingat, orang Jepang itu Nggak bisa bahasa Inggris. jadi dia memang diutamakan fasilitasnya harus bisa bahasa Jepang. Itu cepat. Nah sekarang kalau mau ke Jepang itu susah. Something ialah ada gara-gara dulu orang kita sendiri yang buat ulah di Jepang, nah Iya. sekarang diperketat. Iya. Nanti bentar lagi kita makan aja ya, udah mulai makan ya. Oke. Berarti Pade siapin ini semua sendiri. Iya. Pade bekerja di restoran kurang lebihnya sudah 32 tahun. Dalam 62. Wow. Kirain 48. Berarti udah termasuk pensiunan ya Pak De? Udah pensiun, makanya Tips sehat gimana Pak De? Hah? Tips sehat. Tips sehat adalah yang pertama untuk Pade ya, pribadi ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan masalah apapun juga, kita buang jauh-jauh. Bikin enjoy aja, insya Allah kita sehat. Dan yang terakhir, pola makannya kalau udah di atas 50 tahun. Inilah keistimewaan Pade, kenapa donburinya kita harus punya konsep, kita harus punya beda dengan donburi-donburi yang lain. Inilah keistimewaan Pade, yang ini yang paling orang belum bisa. Ini ciri khas Pade itu donburinya begini, makanya alhamdulillah, puji Tuhan, pelengkap-pelengkap Pade itu banyak. Karena apa? Ngerasain donburi itu beda dengan yang lain. Oke. Oke. Wih. Kamsahamnida Pak De. Maafin ya teman-teman kalau kita orangnya nggak bisa itu apa table dining apa sih kayak gitu.